ininya Bu, mungkin Dila lancar Sundanya gitu, bisa bahasa Sunda. Mungkin Fatima tuh nggak terlalu lancar atau lancar Sundanya gitu. Oh, gitu ya Bu. Fatima malah orang Bogor ya? Fatima malah nggak ini ya? Nggak apa namanya? Nggak lancar bahasa Sunda. Jangan-jangan bukan orang Sunda. Oke. Iya bukan Bu. Oh, bukan. Fatima orang mana aslinya? Orang Jawa. Oh, nah itu berbeda ya. Lancar. Biasanya kalau saya itu punya teman dulu waktu saya masih di Sumatera Barat di Padang, saya punya teman dari Banten. Dari mana sih dia? Apa ibu kota provinsi Banten teh? Ya Banten, Cilegon. Cilegon ya? Serang Bu. Oh, Serang. Serang. Oh iya ya, dekat Serang ya, itu Cilegon. Dia orang Cilegon orangnya. Nah, ada teman saya yang dari Bandung. Kalau teman saya yang dia sama-sama laki-laki ya, berdua. Yang orang Cilegon itu kalau memberikan pendapat di dalam sidang, dia berani gebrak meja. Dia bisa nunjuk-nunjuk orang, "Hei kamu gini-gini." Tapi kalau yang dari Bandung itu jadi begini, jadi lebih agak kalem gitu, seperti itu. Ya. Jadi kalau di dalam kalau kita analogikan dengan sahabat Rasulullah, yang satunya Umar, yang satunya Abu Bakar gitu. Kayak gitu ya. Jadi lingkungan itu, tempat tinggal, jenis kelamin juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu berkembang. Kita lanjut ya. Nanti ini silahkan teman-teman lebih dalam lagi mempelajarinya. Dan mempelajari bisa lewat video yang sudah di-share oleh kelompok yang menyajikan. Nah, di dalam Al-Quran pun, agama yang paling jelas menyatakan bahwa individual itu adalah berbeda, adalah agama Islam. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat ya menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, ya, warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Nah, inilah terkadang yang menjadi ujian bagi seorang pendidik. Hatta itu adalah saya sendiri. Ya. Kita itu terkadang sangat sulit menerima perbedaan. Perbedaan kecerdasan, perbedaan gaya belajar, perbedaan kepribadian, perbedaan temperamen seseorang, perbedaan fisik seseorang. Jadi, inilah yang menjadi dasar kenapa seorang guru itu harus tahu perkembangan peserta didiknya. Jadi dia tahu gitu loh. Oh, anak saya kok begini ya? Oh, siswa saya kok begini ya? Oh, kalau seperti ini siswa saya, apa yang harus saya lakukan ya? Seperti itu. Jadi, perbedaan individual itu adalah sesuatu yang sesuatu yang pasti. Tidak bisa kita hindari, dan tugas kita sebagai pendidik adalah menstimulasi, mencari, menadvokasi, kemudian mengembangkan kira-kira potensi apa sih yang dia miliki dan bagaimana dia bisa mengembangkannya. Jadi itulah tugas dari seorang pendidik. Ya, bukan membuat seseorang itu menjadi sesuai dengan pikirannya. Bukan ya. Karena pada dasarnya siswa kita itu bukan manusia yang akan hidup di zaman ini, di zaman kita, tapi orang-orang yang akan hidup di zamannya nanti. Makanya tugas kita adalah menstimulasi. Karena tadi dia sudah memiliki idealisme tersendiri dalam perkembangannya, baik secara kognitif, baik itu secara afektif maupun psikomotor. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada perkembangan yang kita rinci-rinci seperti yang sudah teman-teman bahas di di video-video yang sudah di-share. Nah, secara umum kita satukan baik itu kognitif, afektif, psikomotor, kemudian spiritual, terus apa lagi?
bahasa dan sebagainya. Nah, kita rangkumlah sedikit tentang tugas perkembangan dari masing-masing individu atau manusia. Pada masa bayi dan awal kanak-kanak itu ya tugasnya, maka tidak jarang kalau seandainya kita melihat anak kita masih, bukan anak kita ya, sini belum ada yang nikah ya? Udah ada yang nikah? Belum? Ada, Bu. Oh, udah ada? Oke, jadi masa bayi itu tugasnya adalah belajar makan, belajar menangis, belajar bergerak, ya. Kemudian belajar mengendalikan pembuangan kotoran dalam tubuh, ya. Terus mempersiapkan diri untuk bukan membaca sih ini tepatnya ya, berbicara. Ya. Kemudian belajar membedakan antara benar dan salah dan mulai mengembangkan hati nurani. Ada loh anak misalnya di dalam masa usia bayi dan awal kanak-kanak ini kita katakan, "Adek jangan buang sampah sembarangan ya." Nah, dari kecil itu kalau sudah dibiasakan, dia akan terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Ya kan? Kemudian jangan tumpahin makanannya ya, jangan tumpahin air ya. Nah, dia sudah mulai membedakan benar dan salah. Ya, kemudian akhir masa kanak-kanak inilah yang menjadi tugas-tugas perkembangannya. Mempelajari keterampilan permainan yang umum. Jadi dia udah mulai tuh dikasih Lego, dia udah bisa bikin pesawat. Dikasih kertas, dia sudah bisa bikin apa namanya bola-bola kayak gitu ya. Nah, itu memang secara secara otomatis keluar pada akhir masa kanak-kanak. Nah, tinggal orang tua atau pendidik yang memfasilitasi apakah lingkungan bermainnya melalui penyediaan ruangan, penyediaan mainan kayak gitu ya, pendampingan gitu. Kemudian membangun sikap sehat. Rata-rata anak-anak itu karena itu dia sudah tahu ini kotor, ini enggak kotor. Ini tapi masih agak sedikit susah di dalam hal makanan ya. Dia belum seahli, bahkan orang tua pun banyak yang nggak suka sayuran ya. Tapi di sini di akhir masa kanak-kanak dia sudah mulai membangun sikap sehat. Jadi kalau mau sehat itu harus harus minum air putih yang banyak. Nah, itu dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Dalam pendidikan anak usia dini, kebiasaan-kebiasaan itu adalah proses pembelajarannya. Kemudian, belajar menyesuaikan diri dengan teman yang seusia. Hal ini juga merupakan tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak. Dia mulai tuh deket-deket sama tetangganya yang seumuran dia gitu ya, minjemin mainannya gitu. Awalnya dia nggak menarik gitu, ngapain nih keluar rumah. Nah, di akhir masa kanak-kanak dia udah mulai berpikir, oh kayaknya seru deh main sama kakak itu, adik itu, kayak gitu ya. Kemudian mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Nah, biasanya mereka nih, kalau coba teman-teman perhatikan ponakan atau siapa yang ada di sekitar rumah, anak pada usia kanak-kanak itu dia sudah bisa bermain peran. Ini ayah, ini ibu, ini abang, ini siapa, kayak gitu ya. Jadi dia sudah mulai tahu, oh mainnya cowok sama cowok, cewek sama cewek. Itu kata-kata yang baru yang dikatakan oleh anak bujang saya yang baru usianya waktu itu 3 tahun. Adiknya pengen ikutan main sama dia gitu ya. Terus dia bilang, nggak boleh. Cowok sama cowok, cewek sama cewek, katanya kan. Jadi dia sudah mulai tahu peran sosial pria wanita yang tepat itu seperti apa. Nah, mulai mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Rata-rata pada akhir masa kanak-kanak, anak-anak sudah bisa dan sudah tahu minimal huruf apa ya? Apa sih? Alfabet, angka, seperti itu ya. Kemudian mencapai kebebasan pribadi. Nah, disinilah yang biasanya di sini Raden nurut gitu ya, dibilangin kalau di sini dia sudah bisa bilang enggak dan bertanya, kenapa? Kenapa aku tidak boleh begini? Kenapa aku tidak boleh seperti itu? Kenapa harus begini?
Bang, ayo tidur. Kenapa harus cepat-cepat tidur? Mata saya belum ngantuk, mata saya belum lelah katanya. Nah, di sini dia mulai kritis dalam setiap stimulasi-stimulasi yang ada di lingkungannya. Kayak gitu ya. Ini nanti kalau seandainya teman-teman ada yang ngajar di level pendidikan anak usia dini. Itulah yang menjadi tugas perkembangannya. Selanjutnya, tugas perkembangan untuk masa remaja. Ya, remaja itu usianya berapa sih? Ini yang pada sembunyi, nggak kelihatan mukanya, menyimak ya, nggak sambil tidur kan? Oke, masa remaja itu menyimak. Oke, siap, terima kasih. Masa remaja itu usia berapa guys? 12 tahun. 12? Kalau nggak salah. 13. 12 tahun. Berapa? 12 tahun. Ada yang lain? Masa remaja. 11 sampai 14 atau 17. Oke. 15, Bu. Nah, kalau secara undang-undang itu ada ada spesialisasi ya. Remaja itu pokoknya usianya dia sudah masuk usia 12 tahun sampai usia 17 tahun. Ya, itu remaja. Pokoknya dari awal SMP sampai dia tamat SMA. Itu remaja, oh bukan. Sorry. Jadi dewasa itu 17 tahun teh usia kelas 1 ya? Kelas 1 SMA ya? Iya, kalau nggak Kelas salah. 2, Bu. Nah, ya. Jadi masa remaja itu adalah tamat SD sampai kelas 1 SMA. Jadi itu masuk kategori remaja. Apa yang mereka lakukan? Apa tugas-tugas perkembangannya? Nah, inilah yang menjadi tugas perkembangannya. Kenapa teman-teman harus tahu ini? Karena tidak semua orang mengetahui tugas perkembangannya. Seperti saya nih, misalnya anak SMP, anak SD, udah kepikiran belum bahwa saya itu lebih matang dengan teman sebaya, kemudian menerima keadaan fisik. Bahkan kalau orang udah dewasa kadang-kadang juga tidak menerima keadaan fisiknya ya, dan tidak menggunakan tubuhnya dengan efektif. Nah, tugas guru lah memfasilitasi perkembangan ini. Memfasilitasi tugas-tugas perkembangan ini. Jadi, kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajarannya dihubungkan dengan kebutuhan ini. Ya, dihubungkan dengan tugas-tugas perkembangan ini. Bagaimana supaya dia siap, dia bisa mempersiapkan karir ekonominya di usia remaja. Kemudian mencapai kemandirian emosional. Ya, kemandirian emosional itu maksudnya seperti apa? Dia tahu mau lanjutin sekolah kemana. Dia tahu ketika dia sudah mengambil keputusan, dia harus bertanggung jawab dengan konsekuensi keputusannya itu. Nah, sudah mempersiapkan perkawinan dan berkeluarga. Dia sudah tahu kriterianya. Kalau seandainya bukan kriterianya. Apa yang harus disiapkan dan apa konsekuensi jika tidak menyiapkan. Seperti itu. Dia sudah tahu kalau seandainya berhubungan seks itu pasti menghasilkan keturunan. Ya, baik menikah maupun enggak menikah gitu loh. Nah, inilah pernikahan dan berkeluarga yang seperti apakah yang akan dia siapkan. Oke, sini. Nah, kemudian memperoleh peringkat nilai dan sistematis sebagai tunggu dulu, Ini taruh di dapur coba. Taruh dapur. Ya. Iya, kasih Bibi. Pintar. Pintar. Masya Allah. Oke, kembali ya. Mempersiapkan perkawinan dan berkeluarga. Mempersiapkan perkawinan dan berkeluarga itu bukan berarti dia, wah, gue udah bisa nikah. Sebenarnya bisa ya. Sampai tamat SMA itu, tamat SMP itu bisa nikah, ya kan?
Nah, dalam hal ini mempersiapkan perkawinan dan keluarga itu lebih kepada bagaimana dia mematangkan dirinya untuk menjadi seorang ayah bagi laki-laki, seorang ibu bagi perempuan. Kesiapan mental dan psikisnya. Kemudian memperoleh perangkat nilai dan sistematis sebagai pegangan pengembangan ideologi. Maksudnya di sini, dia sudah punya ideologi seperti ini. Anak yang biasanya berorganisasi, dia suka tuh kalau sudah masuk ke lingkungan masyarakat di masa remaja ini siapa ini yang iseng banget? Rizky, kamu kira kita lagi kelas menggambar dan mewarnai? Mana Rizky? Kenapa ini dicoret-coret? Mana Rizky? Ya, Bu, bentar. Rizky. Ya, Bu. Ini kamu coret-coret. Oke. Perangkat nilai dan sistematis sebagai pegangan pengembangan ideologi. Jadi rata-rata anak yang memang jadi di usia ini tugas perkembangan dia sudah punya ideologi gitu ya. Oh, organisasi seperti apa yang harus saya ikuti? Kehidupan seperti apa yang harus saya jalani? Oh, agama saya yang cocok buat saya itu apa sih gitu? Agama Islamkah atau ateis sekalian gitu kan? Nah, itu di masa remaja itu sudah mulai terbentuk perangkat nilai yang sistematis sebagai ideologinya. Nah, masuklah dewasa awal. Nah, tugas-tugasnya adalah mulai bekerja. Makanya ketika udah SMA sama mahasiswa, lebih banyak kalau bisa kehidupannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan skill tempat dia akan bekerja. Kalau seandainya dia ingin menjadi pendidik, ya berarti karena dia udah tahu ya ideologinya. Nah, kalau seandainya dia ideologinya, oh saya mau jadi pendidik deh, maka mulailah dia bekerja. Dia mencari sekolah, kursus, dan apapun itu tentang bagaimana menjadi pendidik. Kemudian dia tahu udah karena sudah ini ya. Jadi di sini pembentukan ideologi. Ya, dia sudah memiliki sistem nilainya. Dia sudah tahu bagaimana mengambil keputusan dalam menentukan tujuan hidupnya. Nah, di sini mulailah bekerja ideologi-ideologi itu. Mulai bekerja, memilih pasangan yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Setelah itu membina keluarga, bukan hanya nikah saja ya. Bukan nikah saja, tapi juga mendidik pasangannya dan juga anaknya. Kemudian mengasuh anak, bukan hanya ibu, tapi juga bapaknya. Mengelola rumah tangga. Agar apa? Agar terpenuhi ketahanan rumah tangganya. Baik itu secara psikologis, sosial, fisik, apalagi sandang, pangan, dan pendidikan. Kemudian mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, di sini kan ada yang ikut pemilu misalnya. Ini contoh kecilnya ya. Ada yang menjadi RT RW gitu. Ada yang ikut membayar pajak gitu. Nah, ini udah masuk di kategori dewasa awal. Kemudian mulai mencari kelompok sosial yang menyenangkan dan membuat dia nyaman. Ya, itu sudah masuk kategori dewasa. Jadi dia nggak lagi yang namanya nggak di sini nih mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Bukan hanya hubungan saja, tapi dia sudah mencari kelompok sosial yang mensupport dirinya dan tidak menjadi toksik dalam pencapaian tujuan kehidupannya. Kayak gitu ya. Oke, ini sudah mau habis ya? Atau lanjut? Nih, masa usia pertengahan ya, tugas perkembangannya seperti ini, masa tua ini seperti ini. Kenapa saya sampaikan materi ini kepada teman-teman? Kalau ini udah jelas ya, kalau seandainya teman-teman nanti mengajar anak-anak hingga SMA gitu. Nah, kalau ini lebih kepada bagaimana teman-teman memfasilitasi. Kalau seandainya nanti teman-teman bergeraknya bukan di bidang pendidikan formal, lebih kepada pendidikan non formal. Nah, kan kalau di Darut Tauhid itu, saya yang sering saya lihat itu ya, di Darut Tauhid itu di masa tua itu ada pesantren keemasan namanya. Itu menyiapkan diri untuk menyiapkan diri untuk pensiun gitu. Karena kalau tidak siap, itu banyak yang stres gitu ya. Banyak yang
jadi underestimate dengan kehidupannya gitu. Nah, kemudian ini menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Karena tidak semua orang siap dengan ini. Ada yang tahu contoh yang paling yang paling bombastis di Indonesia? Ada yang bisa nyontohin? Siapa yang begini? B.J. Habibie ya. Beliau memang secara kognitif, pokoknya tentang keilmuan dan kinerja beliau bisa dikatakan 100 semua. 100. Tapi ketika menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, beliau agak anjlok. Bukan anjlok ya, terpuruk gitu. Bahkan sakit, sampai stres kayak gitu. Nah, di masa tua, inilah tugas-tugas perkembangannya. Jadi kalau seandainya lihat orang tuanya, coba. Kalau seandainya di rumah lihat orang tua gitu ya, mulai tuh sediakan fasilitas yang mensupport mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan perkembangannya ini. Nah ya, jadi nanti kalau seandainya sukses orang tuanya bikin training gitu kan ya, menyesuaikan diri dengan masa pensiun ya, kan pensiun. Nah, membentuk hubungan dengan orang seusia. Kadang kan ada orang yang menolak tua ya. Jadi gabungan sama yang bocah-bocah aja, padahal nggak akan merubah umurnya gitu. Nggak akan merubah takdirnya. Nah, dengan begini dia mulai dihubungkan gitu. Jadi dia tidak merasa sendirian. Wah, saya mah udah tua, nggak bisa ngapa-ngapain, anak-anak juga udah pergi jauh gitu kan. Nah, tugas dari anak-anak, tugas dari orang yang menyelenggarakan terkait pendidikan orang-orang yang pada masa lansia itu adalah ini, mengumpulkan mereka jadi satu tempat gitu. Saling berkomunikasi, saling support gitu ya. Nah, makanya di luar negeri itu bahkan ada orang yang menyediakan panti jompo eksklusif gitu ya. Jadi itu bukan panti jompo yang kayak ditinggalin gitu, enggak. Jadi orang-orang eksklusif aja isinya di situ, dikelola pantinya itu, padahal itu namanya panti jompo gitu kan. Tapi istilahnya dibedain. Tujuannya apa ini? Membentuk hubungan dengan orang seusia, kemudian menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Jadi lebih kepada bagaimana dia siap dan tetap berkualitas dengan kehidupannya di masa tuanya. Kayak gitu. Itulah tugas dari pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan hanya untuk orang yang muda saja. Tapi pendidikan itu sangat luas sekali, long life education gitu ya. Dimanapun dan kapanpun kita membutuhkan kehidupan. Bahkan untuk aplikasi di dalam menjalani kehidupan, bisa dikatakan dari 100%, 80% adalah pendidikan non-formal yang kita butuhkan untuk menjalankan aktivitas kita. Ya, seperti itu. Lanjut, perbedaan perkembangan antara anak laki-laki dan perempuan. Ini ya, anak laki-laki itu perhatiannya itu mintanya lebih banyak. Ini laki-laki mulai dari anak-anak sampai dewasa ya, memerlukan perhatian yang lebih banyak. Sementara perempuan itu lebih mandiri. Saking mandirinya gitu ya. Kemudian laki-laki perkembangan fisik lebih lambat. Biasanya itu coba deh teman-teman perhatikan. Nah, perkembangan fisik ini teman-teman coba lihat teman-temannya yang dulu waktu SD, SMP, dan SMA. Saya ngelihat teman saya satu orang itu yang kayak gitu. Kicil, imut, pokoknya kicil banget gitu. Tapi pas sudah tamat SMA dan bekerja itu udah gede, pokoknya udah berkembang dengan maksimal. Karena memang fisiknya lambat. Sementara secara fisik perempuan itu lebih cepat matang. Ya, kemudian saraf otak kiri anak laki lebih cepat berkembang. Sementara saraf otak kanan dan kiri dari anak perempuan terhubung lebih awal dan berkembang lebih awal. Jadi saraf otak kirinya yang lebih cepat berkembang. Jadi makanya anak laki-laki itu logis semua. Bukan anak laki-laki ya, laki-laki itu logika orangnya. Karena saraf otak kirinya yang lebih banyak berkembang dan lebih matang duluan. Ya. Nah,
Perkembangan otak anak laki-laki lebih lambat, sementara perkembangan otak anak perempuan lebih cepat. Jadi kadang-kadang di dalam satu kelas itu yang cepat ngerti dengan yang disampaikan oleh guru itu kan perempuan ya. Nah itulah karena perempuan itu lebih cepat. Jadi nggak usah bilang bodoh ke anak laki-laki ya, nggak usah bilang hebat ke anak perempuan karena memang begitulah kodratnya mereka. Ya, mereka itu diciptakan untuk saling mengisi, saling melengkapi untuk mencapai tujuan dalam kehidupan mereka. Kemudian, anak laki-laki itu lebih menyukai permainan dinamis. Jadi kalau seandainya disuruh nonton, duduk, itu mereka nggak mau. Sibuk aja ngoprek apa gitu ya. Mobilannya dibeliin, malah dibongkar gitu. Kalau anak perempuan apa? Cukup belikan boneka, terus mereka ngobrol gitu kan. Nah, lebih anteng gitu. Kalau anak laki-laki, semua dioprek. Semua dibongkar, semua digoreng, semua dipecahin. Nah, seperti itulah anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian, kalau anak laki-laki itu lebih agresif. Ya,